Pemirsa, pemerintah resmi memperluas insentif pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM mobil berkapasitas 2.500 cc. Sebelumnya insentif PPNBM hanya berlaku untuk mobil bermesin 1.500 cc. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tipe mobil yang mendapat insentif PPNBM bertambah menjadi 29 tipe mobil dari sebelumnya hanya 21 tipe. Tipe mobil yang mendapatkan insentif PPNBM harus memenuhi kandungan 115 jenis komponen buatan lokal. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan industri turunan dari sektor otomotif. Sejak PPNBM mobil diterapkan pada 1 Maret yang lalu, terjadi peningkatan penjualan mobil bermesin hingga 1.500 cc. Hingga akhir Maret 2021, penjualan mobil bermesin 1.500 cc naik 140% dibandingkan penjualan bulan Februari 2021. Kalau bisa. Penjualan mobil bekas diyakini bakal terdampak insentif pembebasan PPNBM mobil baru bermesin 1.500 hingga 2.500 cc. Mengacu pengalaman insentif PPNBM mobil bermesin 1.500 cc pada 1 Maret yang lalu, masyarakat cenderung membeli mobil baru ketimbang membeli mobil bekas. Rencana pemerintah memperluas insentif PPNBM hingga mobil bermesin 2.500 cc diyakini akan berdampak langsung terhadap penjualan mobil bekas. Masyarakat akan cenderung membeli mobil baru ketimbang mobil bekas karena adanya insentif PPNBM yang membuat harga mobil baru turun signifikan. Pedagang mobil bekas mengaku perluasan insentif PPNBM akan membuat penjualan tertahan. Hal ini mengacu pada pengalaman berlakunya insentif PPNBM untuk mobil bermesin 1.500 cc pada 1 Maret lalu. Pengaruh insentif PPNBM bahkan sudah dirasakan sebelum insentif resmi diberlakukan. Dan efeknya memang lumayan kerasa di Februari akhir. Februari itu kita sempat drop banget untuk 1.500. Terus pas awal Maret dan ternyata tanggal 1 Maret itu ternyata diskon showroomnya itu kan dihilangkan dengan subsidi PPNBM yang kisaran sekitar 12-15 dan banyak yang kecewa juga ya. Para pemakai akhirnya mereka kembali ke second juga di awal Maret. Setelah itu 2 atau 3 minggu kemudian si 2000 cc ini juga mau disubsidi ya, mau disubsidi PPNBM dan rumornya itu sampai 80-90 jutaan. Nah sekarang ini kalau belum ditetapkan, jadi ini orang semua nunggu dan penjualan mobil second otomatis down banget. Karena sebenarnya gini, kalau memang mau diskon secepatnya dikasih tahu gitu ya, dikabarkan. Kalau keadaannya digantung gini terus kita akan kacau stuck. Pendapat serupa dibenarkan sesama pedagang mobil bekas lainnya. Namun turunnya penjualan mobil bekas dinilai hanya gejala sesaat. Saat insentif PPNBM mobil 1.500 cc berlaku, penjualan turun. Namun saat ini permintaan berangsur-angsur pulih. Penjualan mobil bekas juga diyakini tetap akan tumbuh karena memiliki pangsa pasar yang berbeda. Ya untungnya mungkin ya banyak orang ngambil mobil baru ya. Mungkin ya mobil baru dengan volume pembelinya banyak, sedangkan unitnya tidak ada. Mungkin ya sebagian itu larinya ke mobil second. Ada. Terus mungkin dari segi budget juga orang udah pasti mobil second yang ambil. Kalau bicara budget ya, kita budgetnya kecil, udah pasti mobil second. Terus ada aja sih selama ini sih sejak adanya PPNBM, ya artinya lah ya begitulah. Tetap ada aja lah ya. Ada aja. Ya, kalau boleh tahu kan kira-kira sebulan tuh ada berapa sih yang mobilnya terjual, berapa unit mobilnya terjual dari Lotus motor? Kurang lebih sih 25 sampai 30 unit.
Pemerintah memastikan insentif PPNBM mobil akan diperluas dengan menyasar mobil di atas 1.500 hingga 2.500 cc. Kebijakan ini rencananya berlaku pada bulan April ini. Beberapa merek mobil yang akan mendapat perluasan insentif PPNBM antara lain Toyota Innova, Fortuner, dan Mitsubishi Pajero. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Agus Taufik, Metro TV.